Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, kita ketemu lagi dengan Bu Miftah. Apa kalian bahagia semuanya? Oke, saya berharap semua bahagia ya pada hari ini ya. Oke, anak-anak, saya ingin tahu dulu apa ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua hadir ya? Oke, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum topik hari ini saya sampaikan, oke, terlebih dahulu kalian harus merapikan mejanya ya. Silahkan dirapikan mejanya. Kemudian keluarkan buku catatan kalian, buku catatan khusus untuk mata pelajaran saya pada hari ini. Kemudian siapkan alat tulis yang ada hubungannya dengan pelajarannya Bu Miftah. Dan semua barang atau buku yang tidak berkaitan dengan mapelnya Bu Miftah disimpan aja di dalam tas kalian semua. Oke, jangan lupa buku penunjangnya, modulnya dikeluarkan. Oke, baiklah, sudah siap untuk kita mulai pelajaran pada pagi hari ini? Oke, hebat. Baiklah, saya tanya dulu, apakah kalian semua hari ini berseragam lengkap? Ya, pasti ya, sesuai dengan aturan di sekolah. Oke, nanti ada hubungannya dengan seragam yang kalian pakai hari ini. Oke, anak-anak, topik pada hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian busana dan bentuknya seperti apa itu. Bentuk dari bagian-bagian busana, apa sih bagian-bagian busana, kemudian bagaimana perkembangannya dan lain-lainnya kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, di sini Bu Miftah punya sebuah gambar ya, coba saya lihatkan ke kalian semua. Gambar ini ada, Bu Miftah punya 4 gambar, di mana ini adalah bentuk dari dasar-dasar busana ya. Oke, 4 dasar bentuk busana ini di mana nanti akan sebagai menjadi cikal bakalnya ya, cikal bakalnya lahirnya berbagai macam model, tren ya, bentuk pakaian di dunia. Oke, yang pertama ya, kita perhatikan dulu anak-anak. Ya, ini adalah yang pertama, bentuk awal dasarnya adalah berupa ponco namanya. Ya, dasar busana ini yaitu berupa bentuknya segi 4, kemudian di tengahnya, bagian tengah dilubangi untuk memasukkan kepala aja. Jadi seperti ini, coba kalian perhatikan ya. Kemudian bentuk dasar yang kedua ini adalah pakaian bungkus ya. Dia hanya segi 4, kemudian dililitkan di badan gitu aja. Kemudian yang bentuk ketiga yaitu berupa kaftan namanya. Kaftan ini bentuknya sebenarnya segi 4, kemudian ada lubangnya juga. Yang membedakan dengan ponco, dia sudah memiliki lengan ya, sudah ada di sini ada lengannya, bisa lengan panjang atau pendek atau tidak ada lengannya. Intinya ada tempat untuk lengan ya. Kemudian berkembang lagi menjadi yang berikutnya ya, yaitu tadi kutang ya. Tadi saya ulang. Yang pertama adalah ponco, yang kedua adalah bungkus ya. Kemudian yang ketiga adalah kutang. Kutang ini yang barusan tadi saya sampaikan, itu kutang ini sebenarnya kain segi 4, kemudian ada lubangnya yang kayak ponco tadi. Cuma yang membedakan sudah ada tempat untuk lengan, bisa tidak ada
tanpa lengan atau ditambahi lengan. Intinya ada tempat untuk memasukkan lengan. Yang terakhir adalah bentuk dasar dari kaftan. Ini sudah ada perubahan ya. Kaftan ini sudah memiliki belahan di tengahnya. Ya, dari kutang ini terbentuk menjadi kaftan ya namanya, tetapi ada belahannya. Seperti itu. Ini adalah 4 dasar dari bentuk pakaian atau busana, di mana ini adalah cikal bakal dari perkembangan mode di dunia ini. Oke, untuk masalah sejarahnya busana kok sampai ada 4 bentuk ini, kita kan sudah bahas sebelumnya ya, pertemuan pertama dahulu, bahwa sejarahnya kalau kita berbicara masalah mengenai sejarah pakaian, itu sebenarnya tidak diketahui secara pasti kapan manusia itu mulai memakai pakaian ya. Tetapi berdasarkan analisa para pakar antropologi ya, diperkirakan bahwa sejak zaman dahulu atau zaman prasejarah itu manusia sudah mulai memanfaatkan kulit ya, kemudian memanfaatkan kulit tumbuhan, kulit hewan ya, kulit pohon seperti itu untuk melindungi tubuh mereka. Jadi pertamanya seperti itu. Itu kita sudah bahas dari awal dulu ya, pertemuan kita sebelumnya. Oke, jadi kita fokuskan pada 4 dasar bentuk ini dulu karena ada hubungannya nanti dengan bagian-bagian busana yang kita bahas pada hari ini. Oke, masih semangat ya. Oke, kita tadi sudah bahas tentang bentuk dasar dari suatu pakaian atau busana. Oke, coba kalian buka catatannya, buku catatannya. Bu Miftah akan memberikan pertanyaan, atau bisa ada salah satu siswa yang ingin maju ke depan. Saya akan memberikan pertanyaan ya. Siapa yang berani? Mungkin ingin menambah nilainya? Oke. Oh, Naura, silakan Naura untuk maju ke depan. Oke. Naura, Bu Miftah bertanya, dari keempat bentuk dasar busana tersebut, menurut Naura bisa nggak digabungkan atau dikolaborasi menurut idenya Naura? Oke, bagus jawabannya. Ya, baiklah. Betul anak-anak, menurut Naura yang disampaikan tadi, sebenarnya keempat bentuk dasar busana ini yang tadi kita jelaskan ya, namanya cikal bakalnya. Jadi dari keempat ini sebenarnya bisa dikombin atau dikolaborasi ya, bisa antara ponco dengan bungkus, bungkus dengan kutang, atau kutang dengan kaftan dan lainnya ya. Makanya perkembangan mode busana itu semakin berkembang dari tahun ke tahun, akan perubahannya luar biasa hebatnya. Oke, saya punya gambar lagi ya. Oke, ini adalah perkembangan dari keempat dasar bentuk tadi anak-anak. Oke ya, luar biasa. Saya tunjukkan. Habis ini kita akan bahas ya, kita akan breakdown apa sih bagian-bagian busana ini dari 4 dasar bentuk, kemudian berkembang menjadi berbagai mode, gaya ya, berbagai detail yang lebih rumit lagi ya, seperti itu. Oke, saya perjelas lagi gambarnya ya. Ini ada blus, mungkin ini ada contoh baju blus. Kemudian sama, ini ada atasan bawahan. Ya, malah ini ada yang bentuk kayak ponco ya. Oke, dan berbagai macam
model busananya. Oke, semua ini adalah berasal dari keempat tadi yang sesuai dengan yang disampaikan dengan Naurah tadi ya. Oke, dengan berbagai perkembangan tren busana baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, atau di dunia, itu mereka menciptakan berbagai macam bentuk, di mana bentuknya itu di busana itu harus ada bagian-bagiannya, ada bagian-bagian busananya. Oke, seperti saya pakai atasan misalnya ya, atasan saya ini adalah memiliki bagian-bagian busana seperti contohnya kerah ya, lengan ya, seperti itu dan lain-lainnya. Seperti contoh gambar ya yang ada di sini, misalkan ini ada garis leher ya, kemudian ada kerah, kemudian ada lengan ya, manset misalnya. Itu adalah namanya bagian-bagian busana, di mana bagian-bagian busana ini adalah satu kesatuan ya, terbentuknya suatu busana ya. Dunia industri mode, atau kita bahas mapel lain, mata pelajaran di custom made ya, busana industri misalnya. Jadi intinya bagian-bagian busana ini harus terpenuhi pada suatu busana. Apakah harus full bagian-bagian tersebut? Tidak, sebenarnya bergantung pada diri kita mau menciptakan busana seperti apa. Oke, bagian busana itu ada kerah seperti yang saya pakai ya, yang sekarang ini. Kemudian ada lengan. Oke, kita fokuskan pada hari ini. Kalian harus bisa menggambar kerah ya, kerah busana ya terlebih dahulu. Kemudian sebelum itu bisa kalian lihat sendiri bagaimana bentuk kerahnya baju dari temanmu misalnya. Itu bisa dilihat, bisa ditiru, atau bisa nanti kamu kombinasikan dan sebagainya. Oke anak-anak, apakah ada yang kurang paham? Oke, paham semua ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah silakan dibuka buku gambarnya, kita coba ya inspirasimu dalam membuat bagian-bagian busana tersebut, seperti kerah yang sekarang targetnya Bu Miftah. Kemudian kerah itu banyak sekali ya, coba kamu lihat di modul itu, kamu silakan komen, kolaborasikan sesuai ide kreatif kalian ya. Yang lagi tren sekarang ini silakan, yang penting kalian bisa membuat sketsanya ya menurut ide kalian, tidak ada batasan di sini. Oke, selamat mengerjakan ya. Oke, nanti jangan lupa Bu Miftah akan keliling juga, akan melihat kalian dalam mengerjakan tugas menggambar ini. Oke, selamat bekerja anak-anak, sambil saya akan keliling nanti. Oke. Ternyata kalian semua hebat-hebat ya anak-anak. Ternyata 36 siswa semua bisa membuat bagian busana seperti kerah ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Kita membahas salah satu bagian busana, yaitu kerah. Oke, tadi sudah saya perhatikan kalian sudah menerapkan unsur dan prinsip desain. Itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena setiap kita membuat suatu sketsa atau menggambar ya, mendesain, itu harus selalu ya unsur dan prinsip desain selalu dilakukan. Jangan sampai kamu tidak melakukan unsur dan prinsip desain tersebut. Sebenarnya unsur dan prinsip desain kan sudah kita bahas di pertemuan kedua dulu. Oke, semoga hari ini bermanfaat ilmunya ya, kalian menjadi siswa yang hebat. Saya berharap kalian akan menjadi seorang desainer yang luar biasa ke depannya, memiliki ide-ide kreatif ya, memberikan perkembangan mode begitu fantastis. Oke,
Semangat anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.